Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan chapter 7 tentang desain dan implementation mata kuliah rangkaian perangkat lunak. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Aditya Rahman Dika, Andika Fahrul Reza, dan juga Niko. Lanjut, Pak. Untuk yang pertama, saya persilakan Niko. Oke, baiklah. Kita akan mulai dari pendahuluan. Secara sederhana, kita mengenal desain dan implementasi perangkat lunak adalah tentang bagaimana sebuah sistem memiliki tampilan yang baik dan alur yang jelas. Kemudian disusun secara rapi dalam pemrograman menjadi sebuah perangkat lunak. Namun berdasarkan buku Software Engineer generasi ke-10 edition oleh Ian Sommerville, dijelaskan bahwa desain dan implementasi perangkat lunak adalah tahap dalam proses rekayasa perangkat lunak di mana sistem software executable dikembangkan. Dengan adanya desain dan implementasi, pengembangan dapat mengidentifikasikan komponen perangkat lunak dan mewujudkan desain menjadi sebuah program. Oke, yang berikutnya, perangkat lunak untuk tahapan desain dan implementasi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Untuk bagaimana pemodel sistem dan desain arsitektur yang ditunjuk ke dalam pengembangan desain perangkat lunak berorientasi objek. Yang kedua, untuk memperkenalkan isu-isu implementasi penting yang biasanya tidak tercakup dalam buku pemrograman. Yang ketiga, untuk memperkenalkan tentang penggunaan kembali beberapa aspek perangkat lunak yang telah ada dan manajemen konfigurasi dan pengembangan open source. Dan judul berikutnya, desain berorientasi objek menggunakan UML. Untuk mengembangkan desain sistem dari konsep hingga desain berorientasi objek yang terperinci, Anda perlu memahami dan mengidentifikasikan konteks dan interaksi internal dengan sistem. Yang kedua, merancang arsitektur sistem. Yang ketiga, mengidentifikasi objek utama dalam sistem. Yang keempat, mengembangkan model desain. Dan yang terakhir adalah menentukan antarmuka. Oke, yang berikutnya, konteks dan interaksi sistem. Model konteks sistem dan model interaksi menyajikan pandangan yang saling melengkapi dari hubungan antara sistem dan lingkungan. Berupa, yang pertama adalah model konteks sistem yang terstruktural yang menunjukkan sistem lain dan di lingkungan sistem yang sedang dikembangkan. Dan yang kedua, model interaksi adalah model dinamis yang menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dengan lingkungannya seperti yang digunakan. Sebagai contoh, high-level arsitektur mengenai konfigurasi manager. Dan yang gambar kedua, arsitektur data collection atau pengumpulan data. Oke, selanjutnya kepada Andika, saya persilakan. Yang selanjutnya adalah desain arsitektur. Gambar 7.5 sebelumnya menunjukkan arsitektur subsistem pengumpulan data yang disetelahkan pada gambar 7.4 yang sebelumnya, yaitu objek pemancar dan penerima berkaitan dengan pengelolaan komunikasi dan objek waiter data, merangkum informasi yang dikumpulkan dari instrumen dan dikirimkan ke sistem informasi cuaca. C adalah object class identification. Anda menggunakan pengetahuan tentang domain aplikasi untuk mengidentifikasi objek lain, atribut dan layanan. 1. Stasiun cuaca seringkali terletak di tempat-tempat terpencil dan mencakup berbagai instrumen yang terkadang salah. Kegagalan instrumen harus dilaporkan secara otomatis. Ini menyiratkan bahwa Anda memerlukan atribut dan operasi untuk memeriksa fungsi instrumen yang benar. 2. Ada banyak stasiun cuaca terpencil.
Jadi setiap stasiun cuaca harus memiliki pengenal sendiri sehingga dapat diidentifikasi secara unik dalam komunikasi. Yang ketiga, karena stasiun cuaca dipasang pada waktu yang berbeda, jenis instrumen mungkin berbeda. Oleh karena itu, setiap instrumen juga harus diidentifikasi secara unik dan database informasi instrumen harus dipelihara. Yang D yaitu desain model. Saat Anda menggunakan UML untuk mengembangkan desain, Anda harus mengembangkan dua jenis model desain. Yang pertama yaitu model struktural yang menggambarkan struktur statis sistem menggunakan objek kelas dan hubungan mereka. Hubungan penting yang mungkin didokumentasikan pada tahap ini adalah hubungan generalisasi atau pewarisan, kegunaan atau penggunaan oleh hubungan dan hubungan komposisi. Yang kedua adalah model dinamis yang menggambarkan struktur dinamis dari sistem dan menunjukkan interaksi runtime yang diharapkan antara objek sistem. Interaksi itu dapat didokumentasikan termasuk urutan permintaan layanan yang dibuat oleh objek dan perubahan status dipicu oleh interaksi objek ini. Yang E adalah interface specification. Spesifikasi antarmuka pengguna atau spesifikasi UI adalah dokumen yang menangkap detail antarmuka pengguna perangkat lunak ke dalam dokumen tertulis. Spesifikasi mencakup semua tindakan yang mungkin dilakukan oleh pengguna akhir dan semua elemen visual, auditori, dan interaksi lainnya. Baik, selanjutnya saya sendiri. Pola desain. 1. Memberitahu beberapa objek bahwa keadaan beberapa objek lain telah berubah. Atau pola pengamat. 2. Merapikan antarmuka ke sejumlah objek terkait yang sering dikembangkan secara bertahap atau pola Faraday. 3. Menyediakan cara standar untuk mengakses elemen dalam koleksi terlepas dari bagaimana koleksi itu diimplementasikan atau pola iterator. 4. Memungkinkan kemungkinan untuk memperluas fungsionalitas kelas yang ada di rutinitas atau pola dekorator. Lanjut. Masalah implementasi. 1. Reuse sebagai besar perangkat lunak modern dibangun dengan menggunakan kembali komponen yang ada atau sistem. 2. Manajemen konfigurasi selama proses pengembangan banyak yang berbeda versi setiap komponen perangkat lunak dibuat. 3. Pengembangan target host terhadap lunak terhadap perangkat lunak. Pengamatan target host perangkat lunak produksi biasanya tidak dijalankan di komputer, yang sama dengan lingkungan pengembangan perangkat lunak sebaliknya. Anda pengembangan di satu komputer, sistem host, dan menjalankan di komputer terpisah sistem sasaran. Lanjut. Pengembangan sumber terbuka. Perangkat lunak open source memperluas ide ini dengan menggunakan internet untuk merekrut perusahaan yang jauh lebih besar. Populasinya pengembangan sukarela, banyak dari mereka juga merupakan pengguna kode tersebut. Pada prinsipnya, setidaknya setiap kontributor untuk proyek sumber terbuka dapat melaporkan dan memperbaiki bug dan mengusulkan fitur dan fungsional baru. Produk open source penting dan digunakan secara universal lainnya adalah Java, Eclipse, IDE, dan sistem manajemen database atau MySQL. Android sistem operasi diinstal pada jutaan perangkat seluler. Pemain utama dalam industri komputer seperti IBM dan Oracle mendukung gerakan dan basis sumber terbuka perangkat lunak mereka pada produk sumber terbuka. Lanjut.
Baik, terima kasih. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.